Bapak saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak saudara, tema di bulan Juli ini adalah karakter ilahi dalam pekerjaan. Ya, saya sama istri saya sepakat kita supaya bisa menyentuh semua bagian hidup dari pribadi kita dengan firman Tuhan, maka kita perlu tema. Ya, tema bulan ini adalah karakter ilahi dalam pekerjaan. Bapak Ibu saudara, salah satu contoh seorang yang punya karakter ilahi dalam pekerjaannya adalah Yusuf. Bapak Ibu saudara, Yusuf adalah seorang yang berhasil mencapai mimpinya. Ya, kita sekarang banyak orang bermimpi, bahkan takut bermimpi. Ya, Yusuf adalah seorang yang berhasil mencapai mimpinya. Saya berdoa kita semua mencapai mimpi kita, baik itu berkeluarga, keluarga yang bahagia, pekerjaan kita dan segalanya yang kita dipercaya sama Tuhan. Bapak saudara, Yusuf ini orang yang sukses mencapai mimpinya walaupun melalui proses. Banyak orang sekarang nggak suka proses, Bapak saudara, karena semuanya serba instan. Ya, kopinya kopi instan, ya, mie-nya mie instan, mintanya suksesnya sukses instan. Ya, semua kita pengen yang cepat gitu kan. Tapi ternyata Tuhan itu seringkali memproses kita, menguji kita. Biarlah kita didapati murni di hadapannya. Bapak saudara, dalam proses kehidupan Yusuf dan pekerjaannya, ia tidak kehilangan integritas. Ya, wah, prosesnya Yusuf ini panjang ya, mulai dari anaknya, anak kesayangan, gitu ya, papanya. Ya, orang ngomong, oh kalau anak kesayangan bisalah punya integritas. Kalau kepepet gimana? Ternyata Yusuf kepepet. Dia dijual saudaranya ke orang Ismail, dijual ke rumahnya Potifar sebagai budak. Sekarang dia bukan anak kesayangan. Tapi ternyata apa? Di rumah Potifar dia tetap punya integritas. Ya, integritas itu penting. Oh, setelah difitnah, biasanya orang habis difitnah berubah. Oh, dulu baik, dulu gereja, sekarang harus gak gereja-gerejaan, nggak baik-baikan. Saudara, saya berdoa apapun yang kita alami tidak mengubah diri kita. Kalau kita anak Allah, kita baik, kita terus tetap baik dan memuliakan Allah. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu Bapak Ibu saudara, ayo dalam proses kita, apapun lagi kita mungkin difitnah, ya, diganggu orang kerjaan kita, apa yang kita lakukan disikut sana sini, ayo tetap punya integritas. Yusuf difitnah masuk penjara, ya, dia dipegangi kunci penjara, ada kesempatan untuk lari. Ya, bayangkan ini ya, dia di dalam penjara, dia pegang kunci, kesempatan untuk lari. Tapi Yusuf punya integritas, dia nggak lari walaupun dia bisa. Yang sulit itu Bapak Ibu saudara, kita ini nguasai diri walaupun kita ini boleh marah, boleh nyikat orang, boleh dan bisa melakukan ini dan itu, tapi kita nguasai diri. Sampai waktunya Tuhan ngangkat Yusuf. Saya berdoa hidup kita semua Thank you. Baterainya habis Bapak Ibu saudara ya. Terus bersemangat ya. Ya, saya berdoa kita semua hidup kita diangkat oleh Tuhan. Apapun proses hidup kita, tantangan kita, waktunya Tuhan, kita diangkat dan jadi berkat. Yang mau kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita buka sama-sama Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Ya, Kejadian 39 ayat 1 sampai 10. Mari baca bergantian, saya ayat 1, Bapak Ibu saudara ayat 2, begitu seterusnya sampai ayat 10 kita baca bersama-sama. Kejadian 39 1 sampai 10. 1. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia
dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. 2 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ya, Yusuf selalu berhasil. Doa saya kita selalu berhasil. Apa yang dikerjakan selalu berhasil. Padahal Yusuf ini anak kesayangan, tidak pernah angon kambing, tidak pernah ngembalakan kambing. Tapi begitu Potifar kasih kambing, dia bisa. Kasih ikan, dia bisa. Kasih tumbuh-tumbuhan, dia bisa. Dia selalu sukses karena Tuhan menyertai. Lanjut, ya. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ini disertai Tuhan, semua orang itu tahu kita disertai Tuhan. Bosnya Yusuf itu tahu, oh Yusuf ini disertai Tuhan. Apa yang dipegang pasti berhasil. Maka diserahkan semuanya kepada Yusuf, ya, dalam kekuasaan tangannya. Ayat 5, dikatakan sana, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya pada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun di ladang. Saya berdoa kita ini pembawa berkat. Kemanapun kita pergi jadi berkat. Kita ke toko, toko kita diberkati. Kita kongsi, kongsi itu diberkati. Ya, kita pulang ke rumah, di rumah diberkati. Yusuf megang apa aja, di mana saja dia diberkati. Ya, ini penting Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Ayat 6 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Ternyata Yusuf selain berhasil ganteng Bapak Ibu Saudara, ya, manis sikapnya. 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. 8 Bapak Ibu Saudara, 1, 2, 3. Sembilan, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Firaun, betul, terhadap Potifar, betul, terhadap bosku. Aku ya apa ya, bagaimana aku bisa melakukan kejahatan ini terhadap bosku, betul? Nah, terhadap Allah. Yusuf gak peduli sama bosnya. Dia bukan takut sama bos, bukan takut sama manusia. Dia takut sama Allah. Karena Allah yang memegang hidup kita. Ayat 10 terakhir kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Amin. Bapak Ibu Saudara, Yusuf memiliki integritas dalam proses hidupnya. Hari ini apa proses hidup kita? Mungkin kita sedang turun. Ya, bayangkan hidupnya Yusuf ini turun terus. Dari anak kesayangan turun jadi budak. Dari budak turun jadi narapidana. Kelihatannya turun terus proses. Tapi Yusuf tidak kehilangan integritas. Hari ini mari kita semua punya integritas. 1, 2, 3 katakan sama-sama Makanan apa itu Pak? Gitu ya. Apa sih Pak integritas? Kita bahas ya, ada 2 poin hari ini. Semoga kita sudah punya. Coba kita cek apa arti integritas. Sudahkah kita punya? Yang pertama, Pak Ibu Saudara, integritas itu artinya apa? Kesamaan perkataan dan
tindakan. Tadi Yusuf ngomong, bagaimana aku bisa melakukan dosa sebesar ini kepada Allah? Dari hari ke sehari, istri Potifar membujuk dia dan dia nggak jatuh. Kalau orang nggak punya integritas, bagaimana? Jangan, ini dosa, tapi diambil. Ya. Jangan, ini dosa, ini salah loh, tapi dilakukan. Bicaranya sama tindakannya lain. Ya, yang pertama orang punya integritas itu perkataannya dan tindakannya sama. Ngomongnya A, ngelakukannya A. Jangan sampai ngomongnya A, ngelakukannya B. Ya, contohnya siapa? Bapak Ibu Saudara, contohnya adalah Ananias dan Safira di Alkitab. Mereka ngomong sama Pak Petrus, pendeta Petrus di gereja mula-mula. Pak Petrus, kalau nanti kami jual rumah, ya, semuanya tak kasihkan gereja. Gak ada yang nyuruh, Bapak Ibu Saudara. Dia janji sendiri. Lalu apa yang terjadi? Ananias dan Safira jual rumahnya. Anggaplah rumah itu laku 4M, Bapak Ibu Saudara ya. Wah, rumahnya laku 4M. Harusnya dikasihkan berapa, Bapak Ibu Saudara? 4M semuanya ya. Lalu dia ngomong, eman ya 4M dikasihkan gereja. Lebih baik kita kasih separuh aja, 2M aja. Kita ngomong ini semuanya, nanti 2M-nya kita pegang. Lalu majulah yang laki ya, ngomong diserahkan 2M itu. Tadi kan lakunya 4M ya, 2M. Ditanya sama Petrus, sudah semua? Sudah. Padahal nggak semua. Langsung mati Ananias. Ketika Safira mengikuti dari belakang, dia tidak melihat mayat suaminya. Dia ditanya sama Petrus, sudah semua tadi belum? Sudah, kata Safira. Dia pun putus nyawanya. Bapak Ibu Saudara, integritas itu apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan itu sama. Banyak orang nggak punya integritas itu kayak gini loh Bapak Ibu. Oh, gak apa-apa ta, gak apa-apa ta, sudah baik-baik ta perasaannya. Sudah baik, tapi ngerundel di belakang. Sudah baik, tapi ternyata ya ngerasani. Sedikit-sedikit benci, sedikit-sedikit ngomong nggak enak. Ya, oh ini nggak sama ucapan sama perbuatan. Ayo hari ini ucapan sama perbuatan harus sama. Kalau enggak kita ini pembohong. Coba senggol kanan katakan harus sama. Apa? Ucapan dan tindakan, iya kan? Kalau enggak kita seperti iblis. Iblis itu tahu firman tapi enggak melakukan firman. Iblis itu hafal firman tapi enggak melakukannya. Ya. Contohnya ya, kita baca satu ayat dulu ya. Amsal 21 ayat 8. Kita baca Amsal 21 ayat 8. Boleh diklik ya slide-nya. Amsal 21 ayat 8 sama-sama 1, 2, 3. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus. Kalau orang penipu tuh bulet, ngomongnya A, ngelakukannya B. Besok jadi C, esok dele, sore tempe, malam tempe penyet lele, tambah. Omongannya sama tindakannya lain. Satu kali teman saya beli pentol, Bapak Ibu Saudara ya. Ini kejadian waktu kita lagi makan pentol, dia bayar, ditanya mau beli berapa? 20 pentol. 20 Bapak Ibu Saudara. Dia bayar 20. Ya. Lalu ketika mau diambilkan dia nggak mau, aku ambil sendiri. Jadi dia dibuka itu ya dandangnya itu, wah sepen semua. Dia ambil 1 dimakan, 2 dimakan, 3 dimakan. Ya, bapaknya jual yang lain. Ya. Ketika dia lagi makan gitu, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba bapaknya tanya, sudah berapa? Masih 10. Wah, ya ngomongnya masih 10, padahal sudah 25. Bapak Ibu Saudara. Begitu dia lagi pura-pura kepedesan. Harus makan sampai 40. Bapak Ibu Saudara. Sudah dia selesai pulang, ingat Amsal berkata, roti curian manis rasanya, tapi jadi batu. Pulang sakit perut, Bapak. Sakit perut. Bapak Saudara, ayo hari ini ucapan sama perbuatan harus sama. Apa yang kita katakan, ayo kita lakukan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa?
cirinya orang berintegritas, belajar dari Yusuf. Yang pertama dia ngomong bagaimana aku melakukan dosa sebesar ini, lalu dia nggak ngelakukan. Dibujuk nggak ngelakukan, dicobai nggak ngelakukan. Yang kedua, apa arti integritas supaya ada dalam hidup kita? Yang kedua, kesamaan tindakan ada atau tidak ada orang. Dikatakan di sana ayat 9, kita baca sekali lagi sama-sama. Kejadian 39 ayat 9, 1, 2, 3. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bila manakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Tante Potifar. Ngeset Yusuf ini sendirian, dijebak, semua pegawainya suruh pulang, tinggal Tante Po sama Yusuf. Lalu ngomong, Ucup ya biasanya panggilnya ya, Cup, gak ada orang, gak ada yang tahu, udah tidur aja sama tante. Ini kalau sekarang ini namanya sugar baby, ya kan? Sugar mami sama sugar baby ini. Gak ada yang tahu kok, enak-enak hidupmu kejamin. Tapi Yusuf ngomong apa? Enggak, bagaimana aku bisa lakukan dosa sebesar ini kepada Tuhan? Dia bukan takut sama manusia, dia takut sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, adakah hari ini kita takut sama Tuhan atau takut sama manusia? Oh, kalau ada manusia baik, tapi kalau gak ada manusia nggak baik. Kalau gak ada manusia, wah salah. Tapi kalau ada manusia baik, ya nggak salah. Bapak Ibu, di dunia ini nggak ada yang tersembunyi. Sama-sama katakan tidak ada yang tersembunyi. 1, 2, 3, tidak ada yang tersembunyi. Di dunia ini nggak ada yang tersembunyi. Kalau ada yang tersembunyi, Bapak Ibu, maka polisi yang pangkat tinggi nembak anak buahnya sampai mati, itu nggak akan diurus, nggak akan ketahuan, nggak akan. Dia punya power, punya uang gitu ya. Kalau nggak akan ketahuan, bisa tersembunyi. Anaknya DPR itu yang mukuli pacarnya sampai mati, harusnya nggak ketangkep. Ya. Sebenarnya banyak orang tahu yang tersembunyi, tapi nggak berani ngungkap aja, gitu ya. Wah, nggak ada yang tersembunyi. Kalau ada yang tersembunyi, orang yang selingkuh pakai aplikasi Gojek, oh, luar biasa dia. Selingkuhnya nggak biasa-biasa pakai WA, pakai tele, pakai line, nggak. Pakai aplikasi Gojek, pakai aplikasi Grab, ya, artis itu ya. Ketahuan. Kalau nggak ada yang tersembunyi, kalau bisa disembunyikan, wah nggak akan ketahuan itu. Kita ini tahu, harus tahu, nggak ada yang tersembunyi. Semua itu Tuhan singkapkan. Ya, jadi karena itu bapak-bapak yang rencana buka cabang diam-diam, bertobat. Ibu-ibu yang merencana lakukan ini dan itu yang nggak tepat, bertobat. Anak-anak muda, ayo hidup kudus, ya. Karena nggak ada yang tersembunyi, pasti ketahuan. Ya. Karena itu dalam hidup kita, ayo kita hidup benar, hidup mengasihi Tuhan. Ayo, ada apa tidak ada orang, kita sama tindakannya. Banyak orang ini berubah ya. Kalau ada orang jadi baik, jadi sopan. Begitu gak ada orang, maki-maki, pikirannya kotor, ngomongannya kotor. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama berintegritas. Kadang Tuhan proses hidup kita supaya semua yang kotor keluar dari hati kita. Kadang Tuhan bawa ke padang gurun supaya tahu isi hati kita baik apa enggak. Ya, karena itu kita sering diproses. Ayo kita berintegritas. Bapak Saudara, contoh di depan ya, pemain musik, WL singer ini ya. Contohnya seperti gunung es. Saya kasih gambar gunung es ini Bapak Saudara. Tengahnya itu laut. Jadi gunung esnya itu munculnya sedikit, bawahnya besar. Contoh ya, main musik ya, berapa menit di sini? Wah, 30-40 menit. Bapak Saudara, mainnya cuma 30-40 menit. Tapi latihan main bertahun-tahun.
yang orang nggak lihat. Latihan ya, major skill, minor skill, blues skill ya kan, pentatonic. Latihan. Waktu sakit tangannya nggak ada yang tahu. Orang cuma tahu waktu main. Ya. Pak Ustara sama. Saya khotbah di sini 30-40 menit. Ya kan? Tapi ternyata persiapannya bertahun-tahun. Harus sekolah kitab ya, ngerti pagernya, kalau ngomong teknik ngomongnya harus dilatih. Dan persiapan materi satu tema ini ya. Pisaunya jadi bisa motong. Bapak saudara sama semua, main drum, main semuanya, multimedia, belajar komputer. Kelihatannya itu, kelihatan cuma sedikit. Yang nggak kelihatan, yang berjuang lama nggak ada yang tahu. Tapi itu fondasi. Bapak Ibu, ketika kita nggak latihan, orang bisa tahu. Oh, kamu nggak latihan, tahu. Kalau nggak persiapan, orang tahu. Kan itu saya mau katakan, kalau kita hari ini ke gereja, kita mau melayani, ayo bangun fondasi yang orang nggak kelihatan. Jam-jam doa kita. Ayo punya jam-jam doa kita di rumah. Itu yang membuat pelayanan kita dahsyat. Banyak orang lupa, yang penting aku datang, ya. Yang penting aku melayani, lupa. Termasuk juga karir kita. Fondasinya di mana? Ya, kembali ke gunung es. Mungkin orang lihat, oh sukses di atas. Fondasinya apa? Di bawah, punya integritas. Pak Wizara, kita tahu kalau bisnis itu yang paling penting apa? Kepercayaan. Kalau sudah nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipakai. Yang bawah nih, ayo kita punya integritas. Yusuf bisa naik karena fondasinya. Waktu nggak dilihat orang, dia nggak salah. Fondasinya, waktu dia pegang kunci, dia tanggung jawab, bukan semena-mena. Fondasinya, ketika dia nggak ada orang, dia mau berkenan sama Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat. Saya berdoa hari ini Tuhan lihat hidup kita, Tuhan angkat hidup kita. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan cuma fokus yang kelihatan. Seringkali orang fokus sama yang kelihatan, oh sukses ya, oh bisa main gini ya, bisa main, nggak tahu. Ya nggak kelihatan latihannya ya. Kalau kita makan ya, Pak Saudara, saya kalau makan itu cepet ya. Orang itu tergantung makannya, kalau lama kerjanya berarti lama katanya gitu ya. Cepet makannya, cepet kerjanya. Saya makan cepet Pak Saudara, 5 menit, 10 menit, 15 menit selesai, 20 menit ya. Selesai. Tapi yang masak, oh berjam-jam. Masak nasi, masak ini, masak itu, harus motong ini, harus motong itu. Ingat ya, yang disajikan itu mungkin sebentar, tapi persiapannya itu panjang. Kayak bisa sama dengan rohani kita. Kalau kita ini pengen diangkat Tuhan, pengen dipakai Tuhan, pengen dahsyat, luar biasa disertai Tuhan, ayo fondasinya. Waktu orang nggak lihat, waktu orang nggak tahu, kita tetap berkenan sama Tuhan. Waktu orang nggak ngerti, nggak akan tahu, seakan-akan kata iblis, kita tetap hidup benar. Pak misalnya setiap hari saya sering nyanyi lagu itu ya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sama-sama kita katakan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Pak Ibu Saudara sering ya, pembisnis-pembisnis yang sukses ngomong, saya tanya, apa Pak, gimana ceritanya bisnis Anda? Oh saya dulu kecil,
modal sedikit. Tapi hari ini saya sukses. Kenapa? Karena Tuhan. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi besar. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kenapa bisa jadi sukses. Itu namanya perkenanan Tuhan. Yusuf kalau hitung-hitungan manusia, dia habis dari penjara. Mana bisa pulih. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yusuf pulih. Ya. Jadi hari ini perkenanan Tuhan itu segalanya bagi kita. Ini harus dipegang. Perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan, itu harus ada dalam hidup kita. Ayo kita punya integritas, Bapak Ibu Saudara. Biar di mana kita berada, Tuhan hadir. Dan situ menjadi taman Tuhan. Jadi berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama ada satu pandangan, satu hal yang mungkin kita harus mengerti. Tabut Tuhan itu tanda kehadiran Tuhan. Ya. Ketika tabut itu titip di rumahnya Obed-Edom, ya ada orang namanya Obed-Edom, titip 3 bulan, maka rumah itu, rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Jadi betapa pentingnya hadirat Tuhan itu ada di rumah kita, ada di kerjaan kita, ada dengan apa yang kita kerjakan. Ayo berintegritas. Dan bila hidup kita memuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan, mimpi kita tercapai, selalu berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari pemain musik maju ke depan ya. Hari ini kita belajar salah satu karakter ilahi dalam pekerjaan setiap kita ya, yaitu namanya integritas. Kita belajar dari Yusuf. Ayo sama-sama kita semua punya integritas. Apa artinya integritas, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kesamaan perkataan dan tindakan. Ngomongnya A, melakukannya A. Ya, jangan sampai ngomongnya A, melakukannya B, gak sama. Karena itu lebih baik gak ngomong daripada salah ngomong. Ya. Yang kedua, kesamaan perbuatan, tindakan. Ada atau tidak ada orang, sama, gak berubah. Aku mau berkenan sama Tuhan, ada apa tidak, nggak ada orang. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Silakan tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Bila hari ini kita punya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan.